Selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman semua. Jadi hari ini kita akan belajar ya membuat buffer di Quantum GIS ya. Nah, materi ini sumbernya saya ambil dari PowerPoint Pak Indra Dwinata, namun ada beberapa tambahan ya dari saya ya. Oke, oke. Jadi apa itu sebenarnya buffer? Jadi buffer ini merupakan sebentuk zona yang mengarah keluar dari sebuah objek pemetaan. Apakah itu sebuah titik, garis, atau area poligonnya. Nah, dengan membuat buffer, ini nantinya akan membentuk atau terbentuk zona yang melingkupi eh, objek yang mau kita gunakan gitu ya, dengan jarak tertentu. Jadi misalnya di sini anggaplah ini jalan ya, misalnya jalan gitu ya. Nah, buffer tuh yang warna merahnya ini. Oke, jadi kita ingin membuffer jalan ini, misalnya ini berapa meter ya, misalnya ini 20 meter dari jalan. Nah, ini adalah bentuk buffernya. Atau misalnya titik ya, misalnya kita mau titik kasus pneumonia pada balita, sebenarnya dia buffernya seperti apa sih? Atau misalnya eh, tempat Vaskes ya, Vaskes, Puskesmas, Posyandu, dan sebagainya. Jadi ini bisa di buffer. Kemudian kalau buffernya multi point, kita bisa gabungkan jadi satu ya nanti ya, menggunakan clip ya, menggunakan dissolve. Kemudian nanti juga ada buffering polygon with one interior ring ya. Jadi ini bisa digunakan. Oke, jadi ini ada objek ya, kemudian objeknya itu hanya sampai sini saja. Jadi ini ya di dalam ini adalah batas dari si buffernya juga. Oke. Nah ini contoh penerapan buffer di dalam resep kesehatan. Ini dari jurnal ya. Jadi ini adalah bentuk dari pemetaan menggunakan QGIS yang menerapkan buffer. Oke, ini di sini buffernya ada untuk yang 500 meter, ada juga untuk yang 1000 meter. Ya ini ya. Jadi bisa dua buffer di dalam satu pemetaan ini. Nanti kalau buffernya 500 meter, berapa jumlah kasusnya? Kalau 1000 meter, berapa jumlah kasusnya? Nah, ini mungkin lebih bagus kalau kita menggunakan persentase ya. Jadi berapa persen kasusnya kalau buffernya itu 500 meter dari misalnya puskesmas, ini puskesmas ya. Berapa kasusnya? Eh, Kalau jauh berapa kasusnya? Berapa persen gitu ya. Jadi kita tahu bahwa sebenarnya apakah akses ke puskesmas itu mempengaruhi terjadinya penyakit? Kalau ini berarti TB paru ya. Apakah TB paru itu semakin jauh dari puskesmasnya itu semakin banyak? Berarti kalau begitu mungkin akses bisa menjadi eh, bisa menjadi faktor risiko ya. Jadi akses ke vaskes yang jauh itu bisa membuat kasusnya semakin tinggi. Intinya seperti itu. Oke. Nah, teman-teman, sebelum kita lebih dalam ya, masuk lebih dalam terkait dengan buffer ini, kita harus tahu dulu nih, ada beberapa tipe sistem koordinat ya. Pertama yang kita tahu ya, ada lintang bujur ya, yang seperti kita biasa dengar ya, ada latitude dan longitude. Jadi kalau latitude longitude ini kita bagi, bumi itu dibagi menjadi 360 bagian. Setiap bagian nilainya 1 derajat. Kan bentuknya lingkaran ya. Jadi 1 derajat dikali 360 derajat ya. Jadi ada 360 bagian. Oke, dengan titik 0 derajat, acuan atau datungnya itu adalah di Greenwich ya, di Inggris. Selain itu juga ada garis khatulistiwa ya. Eh, Kira ini garis lintang ya. Ya, jadi ini garis khatulistiwa itu adalah garis lintang 0 derajat yang membagi dua wilayah. Oke, wilayah utara dan wilayah di bawah khatulistiwa, terus kita sebut selatan. Kalau selatan biasanya eh, ininya adalah simbolnya adalah minus, sedangkan yang di utara dari garis khatulistiwa simbolnya adalah positif. Oke, yang kedua adalah namanya sistem koordinat UTM atau Universal Transfer Mercator.
Oke, jadi kalau di UTM ini, bumi ini dibagi ke dalam beberapa zona. Jadi antara 1 sampai dengan 60. Ini satuannya meter. Oke. Misalnya ini adalah UTM dari Indonesia ya, dari 46 sampai dengan 54. Nah, jadi yang di bawah garis khatulistiwa ini ada simbolnya S, yang di atas itu ada simbolnya N ya. Jadi misalnya kalau kita lihat di Semarang misalnya, Semarang ini dia masuk ke dalam UTM zona 49S. Oke. Misalnya mana lagi? Jakarta. Jakarta berarti pakainya 48S. Seperti itu. Nah, apa sih bedanya format sistem koordinat UTM dan juga lintang bujur tadi? Jadi kalau lintang bujur ini dia bisa eh, ini dibagi dua ya, ada sumbu X atau garis bujur dan sumbu Y atau garis lintang. Jadi dia ada degree, menit, dan second, 119 derajat, 29 menit, dan 132 detik ya. Nah, derajat, menit, dan detik ini bisa kita konversi menjadi format desimal ya. Namanya adalah ini ya, 119,48701. Nah, kemudian ini bisa lagi dikonversi ke dalam UTM ya. Kalau UTM dia cirinya tidak ada koma-komanya. Oke. Nanti kita akan lihat bagaimana cara konversinya. Oke, nah ini catatan penting untuk membuat buffer. Jadi sedapat mungkin peta digital dan titik koordinat ini memiliki proyeksi UTM ya. Jadi perlu diperhatikan sekali untuk proyeksinya adalah UTM. Jika belum, maka lakukan save as peta digital dan titik tersebut dari proyeksi WGS 84. Biasanya kita menggunakan WGS 84 menjadi proyeksi UTM. Oke, nah ini contoh cara mengubah ya format dari latitude longitude ke UTM. Kita bisa buka www.latlong.net. Ya, kita coba saja buka. Ya, oh, ternyata sudah ya. Jadi misalnya kita mau memilih nah ini bisa diketik ya. Kita coba ulang dari awal saja. Oke. Ya, misalnya kita mau lihat di sini. Ini di convert ya. Sorry, oh, ini di laut ya. Coba di Semarang misalnya ya. Mana Semarang? Oh, ini dia Semarang. Oke, misalnya ini ya di daerah sini. Nah, dia bisa dikonvert, kemudian akan keluar nih. Ini adalah UTM untuk garis bujurnya atau X-nya, dan ini untuk garis lintangnya ya atau Y-nya. Jadi ini adalah UTM. Jadi latitude longitude yang koma-koma tadi dikonversi ke dalam UTM. Oke, next. Jadi tadi caranya adalah dengan memasukkan latitude longitude-nya. Oke, kemudian di convert. Ini contohnya saya masukkan -7 sama 110, di convert ternyata keluarnya di daerah mana? Ya ini di daerah Semarang ya. Oke, next. Cara kedua, kita bisa menggunakan file Excel koordinat converter ya. Ini file Excel-nya sudah tersedia di zip-nya. Jadi teman-teman silahkan nanti buka saja. Namanya adalah koordinat converter. Oke. Nah, di sini ada UTM to decimal degree, kemudian ada juga decimal degree to UTM. Jadi nanti teman-teman bisa menggunakan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah, oke, misalnya ini mengubah UTM ke latitude longitude yang desimal ya. Jadi teman-teman perlu memperhatikan yang warna hijau. Jadi yang warna hijau ini teman-teman perlu isi ya. Oke. Kita contohkan saja, ini yang UTM to decimal degree. Jadi teman-teman harus tahu dia masuk ke zona berapa. Zonanya tadi dari mana? Dari file ini. Nah, tadi saya mengambil contoh zonanya ada di kota Makassar ya. Yang ini ya, yang ini adalah contoh di kota Makassar. Nah, di kota Makassar ini masuk ke dalam 50S ya. Zona 50S. Jadi kita pilih di sini zonanya 50, hemisfernya S, out ya.
Kemudian kita masukkan filenya di sini, misalnya saya coba copy di sini. Masukkan yang ini, maka dia akan berubah nih latitude longitudenya. Ada yang koma, ada juga yang derajat. Oke, derajat, menit, dan detiknya. Begitupun sebaliknya. Nah, kalau dari decimal degree to UTM, kita cukup menginputkan hemisfernya ya. Jadi di bawah khatulistiwa atau di atas khatulistiwa. Di bawah khatulistiwa kita sebut sebagai south. Kalau di atas ekuator kita sebut sebagai north ya. Kemudian kita masukkan di sini ya angkanya, misalnya saya copy lagi, ya, maka dia akan otomatis berubah ya sesuai dengan hemisfernya dan ini juga zonanya udah otomatis langsung terdeteksi. Oke, seperti itu. Jadi itu adalah cara untuk mengubah dari latitude longitude ke UTM dan juga dari UTM ke latitude longitude. Oke. Nah, oke, sekarang kita praktis saja. Jadi teman-teman, kita punya file ya. Beberapa file. Pertama ada titik kasus stunting, titik posyandu. Kemudian kita punya pemetaan yang formatnya sudah UTM. Oke, kemudian ada jalan juga ya. Nah, nanti kita akan membuat buffering titik posyandu dengan titik kasus stunting ya. Jadi kita pengen melihat nih apakah sebenarnya kasus stunting itu dipengaruhi oleh akses ke posyandunya ya. Atau misalnya teman-teman nanti mau membuat yang lain ya, misalnya apakah jalan ya, bukan istilah jalan. Jalan itu mempengaruhi pneumonia pada balita dan seterusnya. Jadi asalkan dia bentuknya eh, ada titik atau area atau jalan gitu ya, maka dia bisa dibuat buffernya. Oke, pertama kita lihat dulu teman-teman oke kita buka dulu deh QGIS-nya ya. Di sini saya menggunakan QGIS yang LTR. Oke, oke selamat ternyata. Oke baik. Nah jadi nanti kita akan membuat pemetaan seperti ini ya teman-teman ya. Oke pemetaan seperti ini. Jadi nanti eh, ada posyandunya, kemudian nanti ada buffernya. Buffer ada yang 500, 1000, oke, dan ada titik-titik kasusnya. Oke, sudah terbuka. Nah, saya pakai QGIS yang LTR 3.28. Oke, lama sekali. Nggak apa-apa. Nah, sambil membuka filenya, nah di sini saya punya titik kasus stunting ya. Titik kasus stunting. Nah, titik kasus stunting ini isinya ada nama pasiennya. Ini data di Karang ya, teman-teman. Jadi tidak perlu khawatir. Kemudian ini jenis kelaminnya, kemudian ini X-nya berarti ini sudah UTM ya, karena tidak ada komanya. X dan Y-nya, ini ada sekitar berapa kasus? Kita lihat. Ada 58 kasus ya, 58 gizi buruk ya, balita dengan gizi buruk. Oke, kemudian yang kedua ada file titik posyandu. Nah, ada posyandunya, ada berapa posyandu? Ada 15 posyandu. Oke, dari Dahliah 4 sampai Melati 1. Nah, kemudian indeksinya juga sudah UTM. Nah, oke. Pertama, kita harus save ya. File XLS ini menjadi bentuk CSV. Jadi kita masuk ke file, save as. Ini adalah titik posyandu ya. Jadi titik posyandunya saya bikin misalnya titik posyandu. Terus ini, nah CSV-nya ini saya pakai Mac ya. Jadi di sini CSV-nya ada dua nih. Ada command separated values .csv, ada yang CSV utf8.csv. Nah, kalau teman-teman dipakai Windows bisa menggunakan yang penting CSV yang comma delimited ya. Yang penting menggunakan comma delimited. Oke. Akan diklik saja CSV yang comma delimited, kemudian di save. Oke, Windows 10.
Oke, ternyata nggak bisa disimpan dengan nama yang sama. Oke, saya coba. Sepertinya saya mau buka file ya. Ini CSV-nya, comma delimited. Saya bikin yang dua. Titik posyandu dua. Save. Oke. Kemudian yang selanjutnya yang titik kasus stunting. Saya juga file save as. Pilih yang CSV. Kemudian titik kasus stuntingnya yang dua. Save. Oke, kita close saja. Nah, kemudian kita masuk ke QGIS-nya. Kita akan buat project baru ya. Di sini warna putih. Silakan new project. Oke. Kemudian kita buka file. Kita bentar ini. Oke, sip. Nah, kita buka em, Open Data Source Manager. Kita klik. Kemudian kita masuk ke vektor. Jadi kita masukkan dulu file desanya dan seterusnya ya. Jadi vektor datasetnya kita klik tiga di sini. Kemudian kita pilih yang Tamalan Rea UTM.shp dan juga jalan.shp. Jadi ada dua yang dibuka, jalan dan Tamalan Rea. Oke, di open saja. Oke, ini langsung di add saja. Di add, kemudian di close. Nah, maka di sini akan muncul eh, file SAP Tamalan Rea-nya dengan jalannya. Nah, selanjutnya kita tambahkan file CSV-nya tadi. Jadi tadi masuk ke ini lagi ya, Open Data Source Manager lagi. Kemudian klik Delimited Text. Oke, kita masukkan variabel satu-satu dulu, teman-teman. Pertama kita masukkan yang titik posyandu 2.csv dulu. Kita open. Nah, pastikan teman-teman di sini keluarnya adalah sudah rapi begini ya. Nanti kalau misalnya belum rapi, misalnya bentuknya seperti ini, oke, teman-teman masuk ke Custom Delimiters, oke, kemudian klik yang semicolon atau koma, tergantung filenya di teman-teman ya, dan juga tab ya. Pokoknya sampai ini hasilnya seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman perlu mengubah geometri CRS-nya menjadi format UTM. Caranya gimana? Di sini saya sudah ada nih zona 50. Kalau teman-teman belum ada, misalnya cuma WGS 84, maka kita bisa tambahkan dengan cara di sini klik, oke, select CRS-nya, kemudian kita ketikkan aja zona UTM, zone. Nah, zonanya dari mana? Seperti yang di PPT tadi, zonanya adalah di zona ini di Kota Makassar ya. Jadi zonanya adalah zona 50S. Oke, jadi kita ketikkan di sini UTM Zone 50S. Nah, kita scroll yang bawah ini, maka akan muncul nih. Ada Batavia, DGN 95, ID 74, dan seterusnya. Kita gunakan yang WGS 84, UTM Zone 50S. Jadi kurang lebih titiknya ada di sini. Jadi pakainya yang WGS 84 ya. Kemudian di OK, di klik ya, diklik, kemudian di OK, diklik dan di OK. Kali sini keluarnya EPSG 32750 WGS 84 UTM Zone 50S. Kemudian di add, close, maka akan muncul di sini titik posyandu. Nah, ini titik-titik posyandunya. Nah, kita masukkan dulu semua filenya. Selanjutnya kita masukkan lagi file em, stuntingnya, titik kasus stunting. Jadi dimasukkan, diklik, kemudian di open. Oke, kalau ini bentuknya masih jelek, masih tidak beraturan seperti ini, oke, seperti ini, pilih yang custom delimiters, jangan lupa diaktifkan semicolon atau komanya. Kemudian geometri CRS-nya jangan lupa diganti ke WGS 84 UTM Zone 50S. Di add saja, kemudian di close. Oke, nah jadinya adalah seperti ini.
Nah, untuk posyandu saya akan ubah ya, ubah bentuknya. Jadi klik kanan, kemudian properties. Nah, simbologinya ya, teman-teman bisa ganti ini menjadi mana? Oke, jadi sebentar. Oke, oke. Jadi dari tadi, yang ini kan tadinya begini ya. Kita klik yang simple marker, klik simple marker. Kemudian di simple marker ini kita ganti menjadi SVG marker. Nah, terserah nanti teman-teman mau menggunakan yang mana. Kalau saya mau menggunakan yang rumah ini ya. Rumah ini, oke. Oke, nah kita bisa lihat di belakangnya ya. Kita bisa ganti misalnya size-nya ya, width-nya ya. Width-nya misalnya kita naikkan jadi berapa? 6 misalnya ya. Kita coba apply dulu. Apakah cukup besar? Mungkin sedikit lagi ya. 7 misalnya. Apply lagi. Oke, jadi kurang lebih segini. Langsung warnanya bisa kita ubah. Bisa jadi hitam atau jadi apa gitu ya. Jadi hitam misalnya. Oke, di apply. Biar kita lihat dulu. Oke, kalau sudah oke, kita sudah oke. Oke, lanjut. Yang titik kasus stunting. Titik kasus stunting ini kita bisa kalau ini pakai simple marker aja, tapi mungkin warnanya kita ganti jadi misalnya merah, gitu ya. Merah misalnya, ini bisa diputer-puter ya, kemana? Oke, misalnya ini kita apply dulu coba. Sebenarnya di sini ada dot thread sih, tapi saya tadi pengen mencontohkan yang warnanya. Oke, kalau sudah oke, kita oke saja. Nah, jadinya adalah seperti ini. Nah, kemudian untuk nama ininya ya, pemetaannya, ini kan masih satu warna. Kita coba ubah menjadi warna-warna sesuai desanya. Karena ini masih 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya, ada 6 desa. Jadi masih masih bisa kalau kita mau warna-warnain ya. Kalau desanya banyak nanti sebaiknya jangan banyakkan warna. Oke, jadi ini kita bisa klik 2 kali atau klik kanan properties ya, sama saja. Kemudian di sini warnanya dari single symbol kita ubah menjadi categorize ya. Kenapa pakainya ini? Karena dia modelnya kita mau namainnya pakai desa. Desa itu tag, jadi kita pakai yang categorize. Terus value-nya kita ganti menjadi desa. Oke, terus di sini ada color. Kalau remnya kita ubah, kita klik. Nah, ini teman-teman bisa menggunakan turbo, spektral, atau misalnya pilih yang lainnya juga bisa. Ya, saya akan menggunakan misalnya puor. Saya juga nggak tahu apa ini. Nah, jadi setelah milih color ramp, teman-teman pastikan klik classify. Oke, jadi kalau misalnya ini di apply ya, di apply. Nah, dihilang. Kenapa begitu? Karena kita belum classify. Jadi klik dulu classify. Maka akan muncul nama desa-desanya. Nah, di sini ada all, kalau kita lebarkan, all other value ya, ini dihapus saja. Dihapusnya caranya di negatif ini ya, dikurang, di delete ya, sorry. Kemudian kita coba apply, nah ternyata sudah keluar ya, jadi kalau sudah keluar ya sudah, oke, kita oke saja. Nah, ini adalah hasilnya, oke. Nah, sekarang ini bisa di minimize saja ya, tamalan rea. Oke, sekarang kita di sini melihat ada posyandu dan juga ada kasus stuntingnya. Nah, saya pengen buffernya itu menggunakan posyandu. Gimana caranya? Caranya kita masuk ke vektor, oke. Masuk ke vektor, kemudian geoprocessing tools, pilih yang buffer. Oke, kemudian buffernya by apa? Buffernya adalah by titik posyandu. Oke, jaraknya berapa di sini distance-nya? Saya mau buat yang 500 meter dulu.
Oke, kemudian ini biar round saja. Oke, oke, oke. Nah, kemudian nanti saya pengen hasilnya itu di dissolve ya. Jadi digabung kalau misalnya ada seperti ini ya. Misalnya ada titik-titik banyak nih. Maka kalau misalnya kita nggak dissolve, dia akan muter lagi ada bunderan-bunderan. Nah, kan nggak rapi ya. Jadi agar rapi, agar jadinya begini, maka di dissolve ya. Jadi kita pilih di sini dissolve result. Kemudian kita masukkan hasil buffernya ke file saja. Save to file. Oke. Kemudian ya silakan cari ininya. Bikin variabel baru, bikin folder baru boleh. Namanya kita bikin buffer 500 meter. Save. Kemudian silakan di run. Oke, maka akan keluar ya, di close saja. Akan keluar di sini 500 meter. Oke. Nah, ini bisa kita atur ya warnanya misalnya. Kalau misalnya ada warna yang bentrok ya, ini untungnya nggak ada yang bentrok. Kemudian opacity-nya mungkin kita atur saja 47%. Kita lihat di apply dulu. Oke, udah cukup. Jadi oke saja. Oke ya, jadi ini adalah buffer 500 meter. Oke, selanjutnya kita bikin juga misalnya buffer yang 1000 meter ya. Jadi masuk ke vektor lagi. Geoprocessing tools, buffer. Oke, kita pilih yang titik posyandu 2. Ya, inputnya 1 kilometer berarti 1000 meter. Oke, kemudian di soft result. Temporary-nya kita save saja to file. Di sini buffer 1000 M, 1000 meter. Save, di run. Oh, sorry. Ini ternyata keganti tadi ya. Nah, kalau square jadinya begini ya. Kita pakainya yang round saja. Kayak kita run lagi. Oke, ternyata dia nggak mau keganti. Oke, baik. Kalau nggak mau ganti, kita hapus dulu. Remove layernya. Oke, terus kita tambahkan buffer yang 1000 M untuk titik posyandu. Jangan lupa di run round. Oke, di solve result. Kita save to file. Namanya buffer 1000 M. Di save, replace saja. Di run. Oke, jadinya seperti ini. Oke, kemudian kita ganti warnanya. Opacity-nya saja mungkin 44%. Kita coba lihat. Oke, sudah. Ini 35. Oke, sip. Di oke saja. Oke ya, jadi ini sudah muncul hasil. Sebentar, ini oke warnanya yang ini putih ya. Ya sudah nggak apa-apa. Oke, baik. Jadi ini adalah hasil dari buffernya ya. Oke, jadi hasil buffernya sudah di-solve ya otomatis. Nah, selanjutnya, misalnya kita pengen tahu nih, kan kalau jaraknya 500 meter dari posyandu, berapa banyak sih anak yang stunting? Berapa banyak sih anak yang stunting yang jaraknya 500 meter dari posyandu? Oke, nah sebenarnya kita bisa ngitung manual ya. Berapa sih titiknya? Satu, dua, tiga. Tapi kelamaan ya. Oke, nah jadi si QGIS ini sudah menyediakan tools untuk menghitung otomatis yang ada di buffernya itu. Oke, berapa sih titik kasus stunting yang berada dalam jarak radius 500 meter di dalam dari posyandu. Caranya kita masuk ke vektor lagi, kemudian analisis tools, kemudian pilih yang count points in polygon. Klik. Nah, poligonnya kita mau gunakan yang 500 meter dulu. Kemudian poinnya kita pilih yang kasus stuntingnya. Jadi kasus stunting, titik kasus stuntingnya. Jadi kita pengen menghitung di buffer 500 meter itu ada berapa titik kasus stunting. Ya, sekitar.
buat aja temporary layer, udah biarin aja di run. Nah, maka di sini akan muncul count-nya. Jadi adalah eh, count dari buffer yang 500 meter ya. Count 500 meter. Nah, kita pengen tahu berapa sih sebenarnya buffer yang ada di 500 meter ini. Nah, kita bisa klik yang ini ya, Open Attribute Table atau F6. Nah, ini dari ID sampai Y-nya nggak usah dibaca. Dia hanya meminjam saja, yang perlu kita baca yang 6 poinnya saja. Jadi ada 14 ya. Ada 14 kasus stunting yang dalam radius 500 meter dari posyandu. Ya. 14 ini berapa persen sebenarnya? Kita masuk ke Excel. Tadi kan kasusnya ada 50 berapa tadi? Kasus stuntingnya ada 58 ya. Jadi kalau begitu yang 500 meter itu ada 14. Oke, jumlah kasus. Sorry. Jumlah dalam radius. Ini radiusnya. Ini jumlah kasus 58. Berarti persennya berapa? Persennya adalah sama dengan ini dibagi ini dikali 100. Berarti ada 24% ya. Nah, yang dia stunting dalam radius 500 meter dari posyandu. Sekarang kita mau lihat yang 1000 M, berarti eh, ya sudah berarti kita bisa nambahin lagi dengan cara vektor, kemudian analysis tools, count point and polygon. Ya, poligonnya kita pilih yang buffer 1000 M. Oke, poinnya adalah titik kasus stunting. Oke, biarkan saja, di run saja. Oke, ini adalah count untuk yang 1000 M. Ini tanda ini adalah temporary ya. Jadi kalau kita nggak save ya nggak akan, dia akan kehapus. Kita masuk ke open attributable. Nah, ternyata jumlahnya adalah 50 ya. Jadi yang kedua adalah 50. 50 dari 58 berapa? Dengan, nggak usah, tarik aja ya. Jadi ada 86 eh, balita misalnya, balita yang 86% balita yang dia stunting ya padahal radiusnya di dalam radius 1000 meter atau 1 kilo dari posyandu. Jadi intinya masih dekat sebenarnya ya. Oke. Ya, artinya kalau begitu jarak posyandu dengan kasus stunting itu, sorry, mereka yang kena stunting ya dengan jarak posyandu itu sebenarnya nggak jauh-jauh amat ya 1000 meter ya. Gitu ya. Jadi artinya di sini posyandu itu apa? Posyandu itu ternyata eh, artinya kita bisa meningkatkan ya peran posyandu nih untuk tadi misalnya kita mungkin ini hanya hanya melihat ini saja ya, hanya melihat bahwa sebenarnya yang kena stunting itu dari dari posyandu itu jauh nggak sih? Ternyata 1 kilo aja sudah 80-an% gitu ya. Artinya bukan akses nih yang menjadi masalah kenapa mereka menjadi stunting. Mungkin masalah yang lain ya, gitu ya. Nah, karena kita fokusnya di sini adalah QGIS, jadi kita hanya melihat saja apakah akses ini kemudian mempengaruhi seseorang untuk terkena stunting atau tidak. Oke, gitu ya. Oke, nah ini yang tadi count-nya bisa kita hide saja atau dihapus juga tidak masalah. Oke, jadi ini adalah hasilnya. Nah, cuma kalau kita lihat di sini jalannya itu dia masih kelebihan ya dari petanya. Kan petanya kan sampai sini, tapi jalannya kelebihan. Ini buffer yang 1000 meter ini juga kelebihan, kelebihan banyak yang kelebihan ya. Maka gimana caranya biar kita rapi ya, hanya pada peta saja. Nah, kita bisa menggunakan clip ya. Jadi masuk lagi ke vektor, geoprocessing tools, kemudian clip. Nah, kalau dilihat di sini clip itu adalah ada dua objek nih,
dua objek. Kita pilih yang bersinggungan saja nih, klip. Kelihatan nggak ya? Oke, intinya begitu ya. Jadi diklik. Nah, mana yang mau di input? Nah, berarti kita pakai yang 500 meter dulu. Overlay-nya apa? Overlay-nya adalah yang Tamalan Rea UTM. Oke. Nah, klipnya kita bisa save aja hasil klipnya ya. Hasil klipnya kita masukkan sebagai buffer klip 500M ya. Buffer klip 500M. Kemudian di save, di run. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, teman-teman. Nah, jadi ini sudah terpotong ya, terpotong oleh petanya ini. Jadi nggak kelebihan lagi. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi yang 1000 meter. Ini masuk ke vektor, kemudian geobrowsing tools, clip. Pilih sekarang klip yang buffer 1000M, kemudian overlay-nya Tamalan Rea. Kemudian kita save to file. Nah, adalah buffer clip 1000M. Save, Pak. Oke ya. Ya, jadi itu, jadi ini sudah ini. Nah, sekarang bagaimana urutan ininya? Jadi Taman Rea paling bawah jalan, buffer clip 500 meternya di atas yang 1000, jadi seperti ini ya. Oke. Titik posyandu dan titik hunting paling atas. Ya. Kita atur. Oh, kemudian jalan juga masih ya, jalan ya. Berarti jalan juga kita perlu untuk di clip juga, biar nggak kesana kemari. Jadi input layarnya adalah jalan, overlay-nya adalah Taman Rea. Kemudian klipnya kita bikin jalan klip. Ya, di run saja. Terus jalan yang ini dihapus. Oke, nah jadi ini jalannya udah nggak kelebihan lagi ya. Nah, terus ini jalannya saya mau ubah menjadi yang topo road ya. Ini diganti topo road, di oke saja. Di apply dulu coba. Oke, udah. Di oke aja. Terus ini saya mau bikin jadi transparan. Cover klipnya lebih transparan, jadi opacity-nya saya turunkan menjadi 40. Apply. Oke. Yang 1000M juga di opacity-nya kurang lagi. 40 mungkin oke. Ya, oke, sip. Nah, jadi udah berhasil seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa tampilkan ya nama desanya, misalnya dengan label atau label ya. Labelnya adalah single label, pilih yang desa. Oke, kita apply. Nah, kalau di apply jelek ya tampilannya ya, begini ya. Nah, kita bisa pakai yang water bodies. Apply lagi, nah jadi udah oke. Biasanya seperti ini. Kalau mau lebih bagus lagi, tampilan belakangnya adalah map ya. Kita bisa tambahkan di sini Quick Map Services. Kita bisa pilih OSM. Oke, tapi sebenarnya begini aja udah cukup. Oke. Tapi kalau ini ya bisa ditambahin Google satelit misalnya itu bisa. Nah, jadi seperti ini atau bisa menggunakan yang OSM ya, OpenStreetMap yang standar. Oke, jadi seperti ini. Nah, ini ternyata pemetaannya terlalu tebal, jadi saya taman areanya bisa dikurangi opacity-nya. Simbologi, sorry. Mana opacity di mana sih? Oh, di sini layar rendering ya. Jadi simbologi terus layar rendering, opacity-nya dikurangi 30%. Ya, terserah berapapun. Kayak begini ya. Oke, ini adalah hasil akhirnya. Nanti teman-teman tinggal buat ininya ya, apa namanya, print layoutnya ya. Oke, print layoutnya, kemudian dibuat seperti gambar ini. Ya, ini terserah teman-teman ya nanti modelnya seperti apa.
Oke, jadi sebenarnya itu untuk analysis buffer, teman-teman. Ini sangat berguna ya kalau kita ngomongin public health. Jadi silahkan dipraktekkan dan semoga penjelasan saya cukup dapat dimengerti. Terima kasih.